berbarengan tuh sama aku tuh. Mungkin aku juga kalau misalnya dulu nggak kuat gitu ya, mungkin aku juga udah kayak temen aku gitu kan, cerai gitu ya. Mudah-mudahan. Bahkan ada temen aku yang baru nikah 3 bulan langsung cerai coba. Masya Allah. Gara-gara apa ya? Gara-gara suaminya tuh pas habis nikah tuh suaminya tuh langsung diberhentiin kerja kayak gitu tuh. Jadi kalau itu mah nggak diperpanjang kontraknya. Nah, ini si suaminya tuh kerja ojol apa sih ya, ojol kan ya. Ditambah lagi pas waktu itu tuh aku habis nikah tuh gak lama kan corona ya, setahun kemudian tuh ya. Hampir 2 tahun kan? Nah, dia tuh sehari tuh kan kadang cuma dapat 10.000, kadang dapat 20.000 kayak gitu. Istrinya tuh marah-marah kalau dikasih uang segitu. Bilangnya kayak gini, aku aja kerja di Taekwon aja gajinya lebih dari segini, kamu nikah sama aku cuma numpang hidup doang. Kayak gitu coba istrinya ngomong kayak gitu. Ya itulah. Jadi nikah. Makanya para laki-laki jangan cuma mau nikahinya aja, harus pintar nafkahinya juga. Kalau kamu nggak mau dihina sama mulut-mulut lemes wanita. Makanya cari juga wanita yang menerima apapun keadaannya, yang tidak meninggalkan. Jadi kalau misalnya kalian mau nikahnya, jadi kalian belak-belakan aja. Kalau kalian orang nggak punya ya orang nggak punya. Kalau kalian setiap hari makan sama tempe, garam, dan nasi, ya kalian ngomong aja apa adanya. Makannya sama ini sehari-harinya. Jangan sampai kalian sok-sokan pas kenalan, pas pacaran makannya spaghetti, makannya di restoran pizza, burger, pas nikah dikasih makannya tempe tahu. Pasti kan cewek juga kan pasti akan ada rasa kecewa. Benar nggak, Un? Iya benar. Ya makanya jangan naruh ekspektasi kepada manusia. Rasa sakit itu berekspektasi pada manusia, berharap. Ekspektasi yang berlebihan. Benar. Sama. Jadi jangan cuma mau nikahin gantengnya doang, cantiknya doang. Jadi istri juga harus memiliki talenta. Kenapa harus perempuan? Kenapa harus perempuan yang dituntut untuk serba bisa? Untuk cantik, untuk bisa masak. Sedangkan laki-laki cuman ibaratnya cuman disuruh kerja nyari nafkah. Itu zaman dulu, zaman sekarang tuh beda. Zaman sekarang istri juga udah pada seperti apa yang kamu pikirkan ketika memutuskan untuk menikah? Apa sih? Perspektif seperti apa yang kamu pikirkan ketika memutuskan untuk menikah? Menikah itu kan sekali seumur hidup, kan ibadah. Ya itu tuh gimana ya penjelasannya ya? Jadi kita menikah tuh apa gitu yang kita pikirin, kenapa kita harus memilih menikah gitu kan maksudnya kan? Mungkin pertama berlangsungan keturunan, setiap orang itu pasti pengen punya keturunan, benar nggak? Keturunan itu bonus. Enggak sih, kadang orang-orang juga kan pasti pengen punya keturunan. Iya pengen, tapi kan kalau belum dikasih gimana? Kan bonus juga. Berusaha. Kalau misalnya belum dikasih, ya tuh carilah yang masalahnya tuh di mana kayak gitu kan, apa istrinya apa suaminya. Kalau istrinya yang bermasalah ya udah nikah lagi aja, suaminya istrinya dibuat. Udah benar. Dibolehkan dalam agama kita. Terus kalau misalnya poligami itu dibolehkan, tapi kan suaminya tidak ada seorang perempuan yang ingin berbagi. Itu untuk rasanya orang egois. Nggak ada. Jadi ibaratnya ya daripada dimadu atau ngebadu, mendingan dewekan. Itu kan kamu. Iya oke. Di mulut itu orang lain. Iya bisa. Tapi kadang kan ada yang ya udahlah dimadu aja, kamu punya istri lagi gih, aku nggak mau ngurusin kamu, aku mau mobilnya aja, kan ada yang kayak gitu. Iya ada, iya. Tidak semua pelakor juga kan. Tidak semua perempuan. Makanya kita itu mencintai seseorang itu nggak usah dari hati. Jangan. Logikanya dipakai. Wanita itu bisa hancur dengan perasaannya. Jangankan yang wanita juga bisa jahat kalau sudah menggunakan logikanya. Jangankan yang masih pacaran nanti. Yang udah nikah aja jangan, karena masih ada perselingkuhan. Jangan. Iya. Tidak ada yang baik-baik saja. Logika. Pacaran mah belum? Kalau suami kamu selingkuh, itu baru nggak boleh. Yang dibolehkan itu datang ke sini bawa calonnya, kalau misalnya mau madu ya mau madu kayak gitu. Jangan di belakang-belakang, nanti tahu-tahu hamil di belakang, nikah di belakang. Itu lebih parah. Sebenarnya terus terang. Iya, tapi kan gak ada perempuan yang di madu itu gak ada loh. Emang mau berbagi gitu? Ada, contohnya ibu aku. Kamu mau nggak? Saya nanya kamu mau nggak? Aku mau, tapi kalau misalnya suami aku udah bisa nafkahin aku, lahir batin aku full. Misalnya sehari dikasih duitnya gitu nih, uang belanja 1 juta sehari, itu nggak apa-apa. Mungkin aku belum bisa memuaskan dia. Tapi kalau misalnya sehari masih kasih 10.000, 20.000 ya jangan ngarep mau ngemadu. Banyakkah papan yang tidak sesuai ketika sudah menikah? Nggak tahu, saya belum pernah menikah. Banyak. Apa itu yang banyak? Apa tadi? Banyakkah papan yang tidak sesuai ketika sudah menikah? Mungkin harapan kali ya. Maksudnya dia harapan, tapi salah ketik. Banyakkah harapan yang tidak sesuai ketika sudah menikah? Banyak. Pertama, sebelum menikah kan kita pasti punya rencana tuh. Ya, nanti rumah dulu, kayak gitu kan. Nah, pengen punya rumah itu tuh nggak semudah apa yang kita pikirkan, ngumpulin duit terus bikin rumah, enggak. Jeritan seorang istri yang sedang mengeluapkan isi hatinya. Ya. Terus juga kadang kan kalau misalnya kita sebelum nikah kan punya rencana kayak nanti kita buka usaha bareng ya, kayak jangan ya.
usaha bareng gitu kan. Berjuang dari awal, berjuang dari nol itu ketika sudah menikah, bukan sebelum menikah. Iya betul. Karena Yang yang berjuang sudah, sebelum yang menikah dimaksud udah dengan sukses itu tuh cuma yang punya ekspektasi yang produk saja ada yang dari tas itu. benar. Berjuang sebelum menikah. Karena kalau sudah belum menikah tapi sudah bareng-bareng itu kayak kita kan nggak tahu kedepannya itu mau apa. Kita itu nggak tahu kedepannya itu ada apa. Tapi kalau udah menikah kan ibaratnya udah satu gitu kan. Maupun di depannya ada apa kan kita lewatinya bisa berdua gitu. Itu kan kalau udah nikah gitu kan. Sebenarnya itu perjuangan yang sebenarnya itu dimulai karena itu perjuangan yang sebenarnya. Perjuangan sebelum menikah. Perjuangan ketika dua kepala manusia yang berbeda, otomatis kan gak bakalan sama kan pemikiran orang. Kadang yang lahirnya bareng anak kembar kita kan gak sama. Itu harus di satu rumah kan. Kadang sepele gitu, yang paling sepele aja mau makan aja gitu. Ini mau makan ini, kita kan bertolak belakang. Itu kan udah beda lah intinya mah, terus gitulah. Apalagi kalau untuk memilih hal-hal yang besar ke depannya gitu. Iya. Ada pakuntan. Jangan kan ibaratnya yang udah nikah. Kadang kan sama ibu kita aja kan ada kan banyak yang nggak salah paham itu kan. Yes. Itu hanya kayak kurangnya komunikasi gitu. Kalau udah nikah kan biasanya tuh hal yang paling utama yang bikin masalah itu tuh tempat tinggal, di mana akan kita tinggal. Ya harusnya itu kan dibicarakan sebelum nikah. Harusnya, tapi kan tidak semua bisa mendapatkan kesempatan buat membicarakan itu. Jadi itu namanya harus bareng-bareng, itu harusnya udah nikah. Kalau belum nikah itu jangan coba-coba bareng-bareng. Iya. Ada tuh dulu yang undangan aku nikahan, namanya tuh dibarengin gitu sama pacarnya. Undangannya tuh 100.000. Nah pas nikahnya tuh cewek sama cowoknya tuh nggak bareng nikahnya. Kan aku bingung ya ngebalikinnya gimana ya. Aku bagi dua aja 50 ke sana 50 ke sini udah jadi adil. Iyalah. Bener mas? Iya benar. Makanya kalian kalau misalnya kondangan kalau belum fix gitu mau nikah, ya karena berdua. Kondangannya masing-masing aja, nggak usah bareng-bareng, bikin pusing tuh yang jadi pengantin nanti kebaliknya gimana? Cerita seorang laras. Mana-mana gitu. Ya jadi ngelantur-ngelantur. Ya, aku hanya memotivasi anak-anak aja. Kadang anak-anak itu nggak butuh motivasi, cuman kayak butuh welcome. Enggak, dia nggak butuh pukulan, tapi aku butuh ngasih tahu ke mereka. Kan aku ngasih tahu ke mereka tuh, kalau misalnya kalian kerja di sini tuh bukan cuma sekedar kalian datang, pulang, tanggal 10 gajian. Kalian di sini tuh punya tanggung jawab. Suara leader sedang merungkapkan. Iya, punya tanggung jawabnya masing-masing. Sekarang kalau misalnya setiap orang nggak punya tanggung jawab, nggak bakalan jadi itu yang namanya sepatu. Nah, seperti rumah tangga, kalau misalnya seorang suami dan seorang istri tidak tahu tanggung jawab mereka masing-masing, tidak akan menjadi yang namanya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Itu doa-doa mereka pas kita nikah nggak bakalan mustajab. Kalau kitanya tidak saling terbuka, tidak saling menerima. Betul? Iya betul. Kan namanya juga harusnya jangan paling ingin dimengerti tapi tidak saling mengerti. Oh. Iya. Giliran dia ngomong pengen didengerin, giliran kita yang ngomong nggak mau ngedengerin. Itu sama baik egois. Muhammad Iqbal, halo. Betul. Oke, siapa sih nelfon? Kalau sekiranya itu merugikan ya jangan. Cari jalan tengahnya. Tapi sekiranya terkadang kalau kita terlalu bersikuku sama pendirian kita gitu belum tentu baik juga. Bersikuku sama pendirian suami juga kan belum tentu baik juga. Iya, kan ibaratnya suami pengen masuk jurang, tapi masa kita harus masuk ikut jurang juga kan enggak. Ada saatnya kita harus menolong narik kan. Enggak harus ikut ke dalam jurang itu. Jadi jangan pernah berpikiran kalau suami itu kan kepala keluarga, imam harus di depan, jadi makmum itu harus ngikutin. Terus kalau misalnya si suaminya suka pergi ke karaoke, kita harus jadi PL-nya gitu. Enggak juga kan? Bener nggak? Iya, bener. Tergantung. Semuanya itu tergantung balik sama rumah tangganya. Kalau misalnya yang keluar dari pantat bebeknya itu telur, diambil. Tapi kalau jangan diambil. Seburuk apapun orang itu ngasih kita pendapat, walaupun dia itu orang gila yang ngasih pendapat ke kita. Kalau itu bagus diambil hikmahnya. Tapi walaupun yang ngasih saran ke kita, jangan ke kita itu kiai. Tapi kalau misalnya itu salah, diambil. Jelek jangan diambil. Jadi, Insya Allah pintar banget sih. Jadi jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Ya, seperti itu. Kamu emang banyak yang jangan ragu sama pasangan kalian. Semuanya itu bisa diperbaiki. Kuncinya apa? Kepercayaan. Tapi kalau udah kepercayaannya udah dipatahin, udah diituin, buat percaya lagi tuh udah. Yang ada tinggal sabar. Gak ada. Iya, pilihannya tuh ada di kamu juga.
pernah ngerasain jenuh, terus gimana berubah pemikiran itu. Jenuh itu manusiawi, ngeluh itu manusiawi. Oh, healing aja. Healingnya kemana coba? Healing itu Ke Jogja. pernah dengar video siapa ya? Healing itu cuman kayak buat orang yang benar-benar stres, healing gila gitu. Iya, bilangnya Sebenarnya itu bukan healing itu, cuman kayak buat apa, pelampiasan. menurut aku gitu ya. Terkadang kan kita jenuh ya sama pasangan kita kan ya. Pastilah jenuh mah tiap orang. Kadang kita sama hidup kita aja kan jenuh ya kan. Iya lah, Apalagi sama pasangan. Coba untuk mencari kelebihannya dia. menyukai Jadi kelebihan. dulu kamu nikah sama dia tuh karena apa gitu. Misalnya apa karena dia ganteng, sekarang dia jelek, ya jadiin ganteng aja. Coba untuk habisin Ganteng. waktu berdua. Kenapa? Ngedrop. Ya healing kayak gitu. Terus juga jangan terlalu cuek. Terus juga kalau misalnya itu tuh coba nanya kayak